Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 27 Juli 2022. Saudaraku, mari kita lebih lagi mempersiapkan diri untuk mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan kita boleh menikmati kasih-Nya di dalam hidup kita. Mari saudara, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memelihara kami, memberikan kami pengertian, kekuatan, bahkan sukacita untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kalau saat ini kami lebih lagi merindukan kebenaran-Mu, kami hidupi, berbicaralah kepada kami, bersabdalah bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami rindu akan Engkau, penuhi kami, urapi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan firman-Mu. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan hari ini yang berjudul Mendengar Suara Tuhan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 95. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi saudara. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntutan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan utama kita tidak mau mendengar pendapat orang lain? Tentu karena kita merasa sudah tahu. Ya, kalau sudah tahu, mengapa harus mendengar lagi? Sikap ini tentu saja berbahaya. Seperti perkataan daripada ahli, saat pengetahuan kita bertambah, sifat ketidakpedulian kita juga semakin besar. Dengan kata lain, kesombongan akan menutupi mata hati kita untuk melihat kebenaran
Sebaliknya, orang yang rendah hati akan selalu melihat dan mendengar, sehingga hidupnya akan menjadi semakin lebih baik. Saudara, bangsa Israel selain mempunyai sebutan umat pilihan Allah, juga punya julukan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sulit untuk mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Contohnya, ketika mereka berada di Meribah, yang dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 1-7, mereka bersungut-sungut karena kekurangan air. Mereka disebut suatu bangsa yang sesat hati karena mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Akibat ulah mereka, Tuhan mendatangkan hukuman. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Umat Israel pada waktu itu mengeraskan hati terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan jelas, Ia akan menyertai umatnya dalam perjalanan ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Namun, umat lebih percaya dan mendengar suara mereka sendiri. Umat Israel pada zaman itu, mereka lebih jernih untuk mendengar suara Tuhan, tetapi mereka menolak. Saudaraku, suara Tuhan yang menyatakan kehendak dan kebenarannya bisa tertutup oleh ketakutan, kekhawatiran, dan keinginan dari pribadi lepas pribadi, sehingga menyebabkan umat memilih suara mereka sendiri yang mereka anggap baik dan benar di dalam menjalani kehidupan mereka. Saudara, mari belajar lebih peka terhadap pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kata mendengar dengan tidak sengaja dan pesan firman Tuhan, jangan menulikan telingamu atau keras kepala ataupun mengeraskan hati. Walaupun firman Tuhan dinyatakan dalam bentuk halus mungkin, seperti hanya berupa sindiran yang tidak ditujukan kepada kita secara langsung, mari kita merespon dengan ketaatan. Kata mendengar juga berarti memberitahukan, menginformasikan. Ini berarti jika memang Roh Kudus secara pribadi menuntun kita, mari kita belajar peka akan tuntunannya dan mentaatinya. Menjadi pribadi yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus berarti menjadi pribadi yang memiliki kesanggupan bereaksi terhadap pimpinan Roh, mudah bergerak ataupun digerakkan oleh pimpinan Roh. Saudara, tentu Tuhan tidak menginginkan kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ia ingin kita mendengar suaranya. Mendengar berarti sekaligus melakukannya. Bagaimana Tuhan memperdengarkan suaranya? Ada banyak cara. Bisa melalui mimbar gereja, perenungan saat teduh, pembinaan iman, teguran teman, ataupun melalui peristiwa kehidupan. Pada saat kita mendengar suara Tuhan, jangan pernah mengeraskan hati. Mari belajar sebagai orang percaya yang peka akan tuntunan Roh Kudus. Mari kita izinkan Roh Kudus bekerja dan melembutkan hati kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudara. Kita percaya saat kita mau belajar untuk peka terhadap tuntunan Roh Kudus, maka Ia akan membentuk hidup kita menjadi pribadi yang taat, yang kuat, dan
Kudus. Demikianlah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau sepenuhnya intervensi di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh tertanam, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat, sehingga Engkau sepenuhnya berdaulat dalam kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, dimanapun saat ini kami berada. Roh Kudus penuhi. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.